Yo ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Di depan saya sudah ada motor yang desainnya ini kalem dan bisa untuk bersaing melawan CB Streetfire sama Vixen. Inilah motor Suzuki Bandit 150 dan secara desain juga berbeda dengan GSX S150. Motor ini dibanderol dengan harga sekitar 2728. Ini pilihan warnanya metallic matte titanium silver. Info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Lalu seperti apa spesifikasi lebih lengkap serta fitur yang dimiliki dari motor Bandit ini? Simak terus lor. Kita mulai dari segi dimensinya si Suzuki Bandit. Motor ini memiliki keseluruhan panjangnya 2000 mm. Di bagian sisi tampak depan, cover headlampnya ini juga sepertinya berkarakter dan juga lekukan-lekukannya itu loh. Warnanya juga cukup unik, berbeda dengan yang lainnya. Lampu sen berada di tepian atasnya headlamp ya, seperti Vixen juga. Dimensinya cukup besar. Dan headlampnya ini sih desainnya mirip Satria F ya, bener nggak lur? Terus untuk pencahayaan di motor ini sudah menggunakan LED headlight, penerangan lebih oke. Di bawahnya ada bracket dudukan plat nomor, tidak mengganggu headlamp. Suspensi menggunakan teleskopik dan profil ban di motor ini menggunakan 90/80 ring 17. Velgnya modelnya kayak gitu. Untuk diameter cakramnya, piringannya sih ini modelnya lebar, pedal disc dan wavy disc brake tentunya lebih cepat melepas panas. Velgnya juga berwarna hitam cast wheel, kalipernya dual piston. Ini secara keseluruhan dari samping memiliki lebar 745 mm. Terus tingginya berapa? Ini 1035 mm. Kita ngomongin di bagian mesinnya ya. Menggunakan tipe mesin water cooled 4 stroke DOHC 4 valve, di mana 1 silinder dan ini 150 cc, menggunakan transmisi 6 percepatan. Tenaganya gimana lur? Nah, ini soal powernya mencapai 14,1 kW di putaran mesin 10.500 rpm. Sedangkan torsinya sendiri menembus 14 Nm di putaran 9.000 rpm. Sebenarnya soal tenaga ini bisa diandalkan, sudah ada undercoil juga di bagian engine-nya. Memiliki jarak terendah ke tanahnya 150 mm. Cukuplah segitu, cukup tinggi. Dan ini model dari frame-nya dari samping, dan motor ini memiliki berat 135 kg. Di bagian lekukan bodi sampingnya ini detailing-detailingnya ada stripping Bandit yang besar, simple sih. Ada emblem Suzuki juga ya, timbul. Untuk stangnya sendiri, ini model dari stangnya, model telanjang warna hitam, dan di holder kanan terdapat engine cut off serta electric starter, dimana ini sudah menggunakan assist start system sekali pencet. Speedometer tentunya sudah full digital dan multifungsi, ini juga bentuknya lebar. Sudah ada shift indikator gear, jadi lebih memudahkan kita mengontrolnya. Dudukan di bagian stang ini juga terlihat tinggi, pastinya readingnya lebih nyaman ini posisi berkendaranya. Penguncian belum keyless, jadi masih shutter key untuk keamanannya.
Ini model dari kuncinya, panjang, kecil sih. Speedometer yang digital ini juga menjadi salah satu keunggulan dari motor ini. Di situ soalnya multifungsi. Holder kiri ada high beam, low beam, klakson, lampu sen, ada pas beamnya juga. Untuk koplingnya sih ini masih standar, belum ada assist di motor ini. Terus untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ini juga bisa untuk berpetualang karena cukup besar, 11 literan. Dan di tangkinya memiliki perpaduan dua warna dengan warna hitam tuh. Joknya sendiri modelnya berbeda dengan GSX S150 yang terpisah. Ini lebih enak untuk berboncengan karena comfortable seat, dan ini model jok yang nyambung. Ketinggiannya 790 mm. Ini model dari pegangan tangannya kecil. Terus lekukan bodi belakang. Stop lampnya desainnya ini ada kayak model bulat gitu. Lampu sen terpisah berada di spakbor, sudah ada reflektor juga. Kalau soal tampilan sih si GSX Bandit ini ya selera mungkin ya. Dari segi pijakan kaki ini juga bisa dilipat yang depan. Terus yang belakang ini juga sama karena tidak memakai bantalan karet, lebih clean. Knalpotnya ini sudah terdapat cover. Desainnya sih sama dengan GSX yang lainnya. Kaki-kaki belakang ini senada dengan yang depan tentunya, dan profil bannya yang berbeda karena memakai 130/70 ring 17. Diameter cakramnya sih lebih kecil, sudah wavy dengan kalipernya 1 piston. Soal suspensi belakang menggunakan monoshock unit swing. Warna shocknya hitam, jadi tidak terlalu menonjol untuk karakter warnanya. Lalu gimana dengan konsumsi BBM-nya si Bandit? Perkiraan untuk bahan bakar si Bandit ini bisa mencapai 45 km per liter. Cukup bisa diandalkan ya, dari cara berkendara dan medan jalan juga mempengaruhi semuanya. Bagasinya gimana nih? Nah, untuk kapasitas total bagasinya ini sih tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena ya hanya bisa nyimpen toolkit, ya wajar karena motor laki ya. Rata-rata memang tidak mempunyai bagasi yang luas. Beda seperti motor matic tentunya. Tapi motor ini nyaman untuk dikendarai, berboncengan juga oke, mempunyai posisi riding yang nyaman, joknya juga model tandem, itu sangat enak untuk berkendara berboncengan. Yowes, itu tadi spesifikasi serta fitur yang diusung dari GSX Bandit 150. Dan apa sih kekurangan dari motor ini? Mungkin hanya sedikit kekurangan ya, kayak penguncian belum keyless, terus suspensi depan mungkin belum upside down ya, jadi masih teleskopik. Ya mungkin semuanya menyesuaikan harga yang dibanderolnya. Yowes, ngono ae review singkat. Ojo lali tinggal like dan salam dulur otomotif.